Nancy, Saya Bu. karena Saskia. Mulai pelajaran ini, kemarin kan kita sudah mempelajari, memahami cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah di Indonesia ya. Nah, coba Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu cerpen? Coba, Tira. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yaitu cerpen. Yang lain? Ada yang lain? Ya, coba. Cerpen adalah suatu kumpulan dari kata. Boleh. Cerpen adalah cerita pendek yang kurang dari 1000 kata ya. Siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Dewandi sudah pernah membaca cerpen? Apa saja yang Dewandi baca? Buku-buku apa? Pernah baca Batu Asa dari benua Australia, itu karya si Martin Alia. Lira, sudah pernah membaca cerpen? Itu judulnya Hutan Merah karyanya Fauzia. Oke, berarti kalian sudah mengetahui apa itu cerpen dan sudah pernah membaca cerpen itu sendiri. Nah, sekarang Ibu mau melihat menontonkan sebuah video tentang cerpen. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Jadi mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi latihanmu Kayla? Hah? Ketiduran juga lagi? Nanti apa? Tunggu. Betul kau Kayla? Ya Kayla, gara-gara kau kita semua tidak belajar. Betul ini, mundur baru. Sudah. Jangan lagi yang lepas. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau nanti terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari 3 anak terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Terlambat. Gak usah bayar asal. Bajunya kapan? Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok berdiri terus bentar? Nenek terlambat sih.
Katanya saya kan datang lama pun datang langsung ke buku. Kok tidak masuk kok? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku dengan berdarah. Kami sudah antar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Yang kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit sewaktu makan dengan mamaku. Sudah kalian lihat PPT tadi, coba Anda siapa yang bisa dari slide kami tayangan tadi ada dua unsur pengucapan apa saja? Coba, apa yang bisa? Unsur apa? Ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik unsur dari dalam cerita apa di cerita itu sendiri. Di antaranya ada tema, tokoh, tokohan, lalu tanda serta amanah. Kalau di apa unsur ekstensif ada latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis serta wilayah dalam cerpen itu. Itu untuk membangun cerpen. Kalau ciri-ciri cerpen apa? Ciri-ciri cerpen. Ya, membaca cerpen itu tidak seperti membaca novel. Kalau cerpen itu kita membacanya bisa sekali dulu, istilahnya itu pendek. Tapi kalau novel kan panjang, harus berulang-ulang membacanya. Kemudian episodenya beda-beda kadang-kadang. Tapi kalau novel bisa kita ambil dari cerita kita sehari-hari, bisa diambil. Terus kurang dari 1000 kata. Terus apa lagi? Memiliki apa? Nah ya, fokusnya ke satu tokoh utama. Terus ibu ini ada PPT lembaran kerja. Coba kalian bentuk jadi kelompok dulu. Silakan. Ayo, kamu maju.
Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Coba kalian baca dulu di nomornya itu, dibaca yang kelompok satu dan kelompok tiga kerjakan di unsur-unsur intrinsik. Kalau kelompok 2 dan 5 unsur-unsur ekstrinsik, dan kelompok 3 dia nomor 2 itu menentukan apa? Menentukan rangka cerpen. Silakan kerjakan. Apa yang aku tanya? Tentukan siapa yang jadi moderator, ketua, dan yang bertanggung jawab. Siapa yang langsung, yang mana? Kamu ekstrinsik kan? Kamu lihat di bagian itu ada kalian kelompok.
Ada yang sudah selesai? Atau ini sudah? Yang tidak paham dengan soalnya boleh ditanya.
Sudah selesai kelompok 1? Yang sudah selesai boleh ya untuk presentasinya ya. Depan. Siapa? Dibaca cerpen ini, tahu kamu apa isinya mau cerpennya itu dibaca dulu ya, baru tahu siapa tokohnya, latarnya di mana, sudut pandangnya, amanat dari cerpen itu apa. Ayo kelompok 1 sudah selesai. Silakan ke depan presentasikan. Kalau sudah nanti kalau namanya ada kan ada refleksi kalian bawa sama kali ini kan jangan lupa refleksi mengenai pembelajaran yang dilakukan dan informasi sampai di akhir ya. Ayo nomor 1 silakan. Silakan nomor 1. Silakan. Iya. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fabiana, moderator dari kelompok 1 di sini. Kami ingin mempresentasikan unsur intrinsik dari kelompok kami.
Baiklah, pada saudara Ipin, kami silakan untuk menjelaskan. Tema kehidupan ratusan malam. Dua, Joko dan Muhammad, yaitu ada aku sebagai protagonis dan penyayang. Saya dilihat dari cerpen Sunikau bahwa Joko aku protagonis dan penyayang. Jika dengan buktikan sebagai berikut. Tapi bagi protagonis tetap kunci, sebab betapapun dia telah berusaha mempertahankan kemerdekaan dirinya dari kekerasan orang tuanya. Lalu ada Uli Kalsum, protagonis, penyabar, baik, penurut. Dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Ini aku tak bedanya seperti ayahnya yang dirantai dalam kandang. Tak boleh menghubungi. Aku bersiksa setiap malam. Aku cuma mengharapkan kesempatan yang akan datang. Lalu ada kehidupannya. Benar-benar bagaimana kejam, pikir, dan sebagainya. Buktikan pada kutipan sebagai berbuat ada basisnya kita agar anak-anak itu dilamar oleh orang-orang yang berkata saja dan anak-anaknya itu harus menurut kata-katanya, tak boleh membantah dan membela diri. Lalu ada Zainab sebagai peran antagonis yang cemburu dan egois, yang tidak terlalu menghibur, tapi dengan takut dan berlaku kayak muncul dan akan mudah merebut surat. NKPD-nya cekkan Kak, bernama. Lalu dari ada kategoris gajahnya dan kuku yang diletakkan dia mengumpul katanya kan tidur. Lalu tiga ada alur. Dalam cerpen Uli Kalsum ini menggunakan alur maju karena peristiwa-peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menuju masa datang. Lalu ada latar. Yang keempat ada latar, yaitu latar atau setting. Dalam cerpen Uli Kalsum karya Jamil Suherman terdapat tiga latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti dalam kutipan sebagai berikut. Latar tempat, dilanggar naik sapi di tikungan jalan di rumah Haji Basmi. Itu kutipan dalam cerpennya. Di tikungan jalan, di antara beberapa gadis yang menuju tikungan jalan sering terlihat. Dua terwaktu, sore hari, malam hari, pada malam sebelum fajar. Sore hari, sore itu waktu menjelang asar. Santri-santri pilih murid dengan bawaan masing-masing. Malam hari, pada suatu malam, sudah lepas pengajian dilanggar, kami para santri yang akan pulang dan ada kalanya berbarengan dengan santri-santri perempuan. Atas suasana yaitu bahagia, menegangkan, menjadikan. Mula-mula untuk itu memimpikan dia sampai pada suaranya yang merdu yang paling memberatkan dagu suatu kata yang indah dan ajaib. Menegangkan di luar dugaan. Dari arah yang kami tuju, terlihat sosok tubuh manusia berdiri tegak di tepi jalan itu yang tak jauh lagi dari gunung. Ketika Latifah dan Umi melihat orang itu tiba-tiba pertama dan menjadikan sejak hari itu pikiranku terpengaruh oleh kabar yang menjadikan itu. Siapakah yang menduga bahwa kejadian semacam itu menimpa keluarga Haji Basmi, menimpa Uli Kalsum yang begitu lembut. Ketika hidupku yang lama kuimpikan dan hendak kurudukan dengan penuh perasaanku itu, kini telah noda. Tapi bagiku Umi tetap suci. Sebab betapapun dia telah berusaha mempertahankan kemerdekaan dirinya dari kekerasan orang tuanya. Gaya bahasa. Banyak sekali gaya bahasa yang ditemukan dalam cerpen Uli Kalsum ini seperti majas, disosiatif, perumpamaan, majas metafora, perbandingan, majas teks, hiperbola, pertanyaan berlebihan, dan majas simbolik menggunakan simbol dengan benda dimenangkan atribut kutipannya. Majas asosiasi atau perumpamaan
seperti bunga kaca kuning. Umi berkulit putih yang sangat halus. Suara Umi seperti musik merdunya pada suatu malam sebelum fajar pagi. Majas metafora, mural tangan, gampang memukul. Majas hiperbola kalau memandang terasa sekali merampas dada. Majas simbolik, lintah darah orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sudut pandang orang pertama, karena dalam cerpen ini banyak menggunakan kata aku sebagai pencerita. Buku kutipan cerpen ini palsu mula-mula aku berusaha menunjukkan dia sampai pun pada suaranya aku merdu tiap kali ke satu suara. Fantasi yang indah dan ajaib. Sebenarnya kalau aku membayangkan aja orang yang putri jadi yang cantik. Tujuh, amanah. Janganlah menjadi ayah yang beranak-anak, karena itu dapat membuat anak menjadi anak yang berlaku dan setia. Jadilah ayah yang baik dan sayang. Baiklah, sekian presentasi dari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini terlihat dari cerpen ini bahwa tokoh tapi balik ini tetap suci. Dia telah berusaha mengutarakan kemudahan dirinya dari rasa manusia. Kita mengetahui menyambar baiknya. Aku tidak aku tidak boleh aku cuma mengharapkan hanya itu saja. Harmonis, kerja, dan konten.
dilakukan sebagai berikut. Satu latar belakang dilakukan dari saksi ditemukan jalan di rumah Febri Basri di jalan di antara beberapa jalan hari pada malam sebelum fajar sore hari. Sore itu waktu menjelang asar. Tapi saksi dengan bawaan masing-masing. Malam hari ada satu malam sebagian di Roda hari saksi yang akan dalam dan kalanya berjalan untuk hati suasana. Bagi yang menyenangkan mula-mula begitu mengisahkan dia sampai itu karena suaranya yang lembut tiap kali membenamkan hati ke satu kasasnya tidak selesai. Dua menikah lagi. Di luar dugaan dari arah yang kami tuju, adalah manusia begitu cepat ikuti jalan itu. Yang tak jauh lagi dari rumah kami. Ketika Latifah dan mengingatkan orang itu tiba menyedihkan. Sejak hari itu diserahkan pengaruh oleh kabar yang menyebutkan itu. Siapakah yang membuka bahwa kejadian semacam itu menimpa keluarga Haji Basri? Menimpa yang maksudnya begitu ketika hidupku yang lama ku impikan dan yang hendak terhubung dengan pertama itu telah mudah. Tapi bagiku ini tetap kecil. Sebab betapa dia telah besar dan gaya bahasa penting sekali gaya bahasa yang terbuka dalam sentence. Itu langsung ini seperti macam asosiasi, perumpamaan, majas metafora, perbandingan, majas metafora, pertanyaan, berlebihan, majas simbolik, yang berupa simbol yang mudah digunakan. Berikut kutipannya, majas asosiasi atau perumpamaan. Seperti yang kaca piring, putih, dan sama kali ini, kalau udah seperti besi tentunya ada sebagai nama sebelum fajar. Majas parabola yang sama yang itu. Majas hiperbola. Kalau memandang terasa sekali merampas dada. Majas simbolik. Kita darat oleh yang menunjukkan bahwa dengan bunga yang sangat digunakan. Sudut pandang karena dalam sungai ini banyak kata sebagai berseringan. Yaitu memberikan fungsi maksud. Kemudian jawabannya yang suaranya yang lembut yang kali menghubungkannya. Bagaimana kalau ingin jawab jawab menjadi aliran aliran atau soal yang tidak menjadi sekian dari edukasi kamu dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah benar kalau satu silakan
yang bersangkutan saja, dan tentunya itu harus mengatakannya. Tak boleh membantah dan membela diri. 36. Antagonis. Dari belakang mereka dan datang hendak merah mukanya ketika melihat antagonis jahil dan lucu. Ya, mereka begitu bagus katanya kau begitu Karena peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menjadi masa depan. Dalam cerpen Indikasi Karya dijamin Herman terdapat 3 latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti dalam tulisan sebagai berikut. Latar tempat dilanggar administrasi di lingkungan jalan di rumah Haji Basuni. Berikut ditempat dalam cerpennya. Di lingkungan jalan di antara beberapa lagi yang memiliki lingkungan jalan lihat akan waktu sore hari, malam hari, pada malam sebelum fajar, sore hari. Sore itu waktu dengan asar, santri-santri hilir mudik dengan membawa masing-masing malam hari atas waktu malam juga tempat pengajian silakan. Kami para santri yang akan pulang kalanya berbarengan dengan santri perempuan dalam suasana bahagia dan dapat menyenangkan. Mula-mula aku itu menginginkan dia sampai pun pada suaranya yang setiap kali kesampaian kasih yang indah dalam dan menegangkan luar budaya dari arah yang paling sejuk juga manusia jadi negara di tepi jalan itu yang tak jauh nanti dari rumahku. Ketika kita dari itu kita dari itu pikiranku terpengaruh oleh apa yang dilakukan dan bahkan ibu juga bahwa kejadian semacam itu menimpa warga Haji Basuni. Menimpa Unikasum untuk kita mungkin lama pendidikan dan memperolehkan dengan bahasa anti isu menimpa wanita, tapi bagiku dia tak mungkin. Sebab kampus dia dalam usaha menjalankan dari kekerasan orang tuanya. Gaya bahasa banyak sekali gaya bahasa yang ditentukan dalam cerpen Indikasi ini seperti majas asosiasi, perumpamaan, majas metaforal, perbandingan, majas hiperbola, pernyataan dan majas simbolik menggunakan simbol dengan benda binatang untuk tujuannya. Majas asosiasi atau perumpamaan seperti bunga yang sangat harum. Suara umum seperti musik berbunyi pada suatu orang sebelum fajar. Majas metafora, tangan dan pengikut. Majas hiperbola kalau memandang asal berangsang dari majas simbolik serta darah orang yang menjatuhkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sudut pandang pertama, karena dalam cerita ini menggunakan kata aku sebagai penjadikan. Ikut motivasi beliau. Mula-mula aku begitu membimbingkan dia, sampai pun pada suaranya yang betul tiap kali mengenalkan zaku ke satu fantasi yang indah dan ajaib. Sebagaimana kalau aku bayangkan pada seorang gadis putri Nabi yang cantik.
Janganlah menjadi ayah yang kejam oleh anak, karena itu dapat membuat anak menjadi anak yang berpengaruh dan setia. Jadilah ayah yang baik dan penyayang untuk anak-anak. Ya, presentasi kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor berapa? Empat, silakan. Ya, tidak. Geser, please. Lanjut kepada Assalamualaikum Ibu ingin bertanya kepada unsur definisi latar belakang penulis. Biografi pengarang Janis Sederhana lahir 24 April 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Meninggal dunia 30 November 1945 di Bandung. Yang SMA di Jakarta 1950 dan melanjutkan ke Akademi Administrasi Negara Bandung. Beda umur 16 tahun sudah menjadi buruh pabrik di Surabaya. Umur 23 tahun menjadi Sensar Mayoritas TNI Brigade 3 Divisi TNI. Pernah menjadi guru agama Islam dan ceramah di sekolah dasar di Surabaya 1950. Pernah bekerja di PN, Hostel, PPD, mengasuh lembaran kepesertaan anak-anak di Mutia, Palembang dan bekerja di PN Hostel Bandung. Nilai-nilai yang ditekani dalam presentasi tentang nilai agama oleh pengaruh agama dengan ada sekalian wajar menjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di kampusku kalau di antara hubungan keluarga sendiri apa yang sudah dikatakan diketahui oleh orang tua masing-masing seperti aku dengan nilai jawaban dan tentang harusnya siapa yang nanti supaya jawab dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Kristina selaku moderator. Saya Irwandi sebagai ketua dan di sebelah kanan saya terdapat anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Saya Dira Saskia Fitri, saya Siti Haniati, saya kelompok 5, saya Wulan Syafitri. Baik, setelah perkenalan kami ingin membahas tentang unsur dari cerpen, yaitu unsur ekstrinsik. Jadi, dalam cerpen itu kan ada dua unsur, itu adalah unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Kali ini kami akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada dua, ada latar belakang penulis sama nilai yang terkandung dalam cerpen. Untuk lebih jelasnya itu akan dibacakan oleh Irwan. Oke, dari cerpen yang sudah kami bacakan itu ada unsur ekstrinsik, di mana yang pertama itu adalah latar belakang penulis. Di mana di situ ada biografi pengarang, yaitu adalah seorang Jamil Sherman. Lahir di tanggal 24 April 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Dan dia wafat di tanggal 30 November 1985 di Bandung.
tamat SMA di kota kelahirannya 1950 dan melanjutkan ke AAN, Akademi Administrasi Negara, Bandung. Pada umur 16 tahun sudah menjadi guru kami di Surabaya, umur 23 tahun menjadi Sersang Mayor 1 TNI Brigadir 3 Divisi 6 Kediri, pernah menjadi guru agama Islam dan merangkap guru sekolah dasar di Surabaya, pernah bekerja di PN Poster, mengasuh lembaran kesusastraan ke anak-anak di Buria, Palembang, dan bekerja di PN Hostel Bandung. Sudarman menulis puisi, cerita pendek, dan novel. Pernah juga di lapangan drama dan radio. Tulisannya tersebar di beberapa surat kabar dan majalah, seperti Sastra Horizon, Budaya, Kisah, Indonesia Gelanggang dalam Siasat, Mimbar Indonesia, Nardex, Seriosa, Pena Drama, Langkah Baru, dan Kisah. Ia pernah menjadi redaktur kebudayaan di Mingguan Keluarga, Palembang. Bukunya yang sudah terbit Muara pada tahun 1958, Bumi Kalsum tahun 1963, dan Perjalanan ke Akhirat tahun 1963. Sebuah cerita pendeknya ada dalam antologi Angkatan 66 tahun 1968 susunan HB Jati. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Bumi Kalsum yaitu 1. Nilai agama. Dalam cerpen ini banyak terkandung nilai agama karena dalam cerpen menceritakan tentang kehidupan yang ada dalam pesantren. Bukti nilai agama yaitu oleh pengaruh agama yang ada kami yang kuat. Jarang terjadi perhubungan antara laki-laki dan perempuan di kampung. Kalau di antaranya bukan keluarga sendiri atau yang sudah dekat dan diketahui oleh orang tua masing-masing, berlaku dengan baik. Selanjutnya nilai sosial. Dalam cerpen Bumi Kalsum bahwa ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu mereka merasa kasihan atau iba kepada Haji Ibrahim. Walaupun Haji Ibrahim sudah melakukan kesalahan tetapi tidak menghukumnya karena tahu hukuman yang diperbuat oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan oleh sesama. Sekian. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan tentang unsur dari ekstrinsi dari cerpen. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya selaku moderator pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian Ibu lihat dari kelompok-kelompok tadi sudah bisa membedakan mana unsur intrinsik, mana unsur ekstrinsik ya. Jadi seperti itu bisa membedakan temanya, tokoh, latar, terus setting, tempat amanat ya. Baiklah, untuk Ibu simpulkan dulu dari cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi satu, yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau cerpen itu kata-kata yang kurang lebih dari 1000 kata. Unsur pembangun cerpen itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dari sini lihat jamnya sudah habis ya waktu Ibu ya. Jadi baiklah, untuk hari ini pertemuan Ibu kita cukup sampai sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.